karena aku juga sempat baca komentar ada beberapa orang yang kangen banget sama kuras kolamnya guys ya. Karena kolam kita sekarang ini tuh lumayan bersih ya dibandingkan dulu, jadi lebih jarang dikuras. Nah sekarang waktu yang tepat menurutku untuk menguras kolam. Ikan apa tahu guys ya? Tuh. Yang pegang guys. Kayaknya sangat menjijikan ya. Nah. Oh, sebelah gantian ewang deh. Gantian ewang guys ya yang naik-naiknya ya. Tuh. Kepot lagi. Sebelah sini nih. Ini kayaknya lumayan agak berkerak ya. Tapi tetap mudah ternyata guys. Apa karena jackmetnya ya? Apa? Oke guys, di video kali ini karena aku juga sempat baca komentar ada beberapa orang yang kangen banget sama kuras kolamnya guys ya. Karena kolam kita sekarang ini tuh lumayan bersih ya dibandingkan dulu, jadi lebih jarang dikuras. Nah sekarang waktu yang tepat menurutku untuk menguras kolam. Karena kalau teman-teman lihat, ini sama aku udah diminta Mas Ali untuk tidak menyikatinya ya. Jadi ntar kita sikatin bareng-bareng ya guys ya untuk kondisi kolamnya, terlebih yang di daerah sini. Karena dia tuh sangat hijau dan sebenarnya kalau dilihat sih masih oke-oke aja ya, masih jernih-jernih aja, masih bisa kelihatan ke dalam ya semua ikan-ikannya ya. Cuman kita pengen lebih maksimal lagi ya guys ya untuk menyikati beberapa yang butuh disikat guys kayak gitu. Cuman bedanya untuk sekarang ini aku nggak akan coba buat keluarin ikan-ikannya secara menyeluruh. Mungkin ada beberapa ikan yang aku keluarin, tapi ikan-ikan seperti arapaima ini kan udah mulai gede nih. Ikan arapaima ya teman-teman juga bisa lihat tuh ya, ini lumayan gede guys. Aku tuh agak lupa ya karena kita yang rawat, kadang-kadang tuh aku harus lihat video aku pertama kali ngambil sama sekarang perbandingan seperti apa untuk melihat seberapa beda ya guys ya perbedaan si arapaimanya guys kayak gitu. Cuman kalau menurutku sih ini udah lumayan gede ya, jadi agak lumayan mengkhawatirkan juga ketika kita asal-asalan pindah-pindahin. Karena seperti yang aku pernah ungkapkan juga ya guys ya, dan juga pernah teman-teman yang lain juga dengar dari teman-teman yang lebih berpengalaman, ikan seperti arapaima, ikan seperti Goliath tigerfish yang kayak gitu-gitu semakin gede, malah dia semakin rentan untuk dipindahin kayak gitu guys. Nah kalau misalnya kita pindahinnya apalagi pas lagi kuras gini kan, terkesannya kan lebih asal-asalan ya, jadi lebih dikhawatirkan lagi, takutnya dia bukannya malah sehat sama kita disikatin biar bersih malah meninggoy guys, takutnya seperti itu kayak gitu sih guys. Nah untuk ikan-ikan lainnya juga sudah semakin besar ya, terutama ikan apa sih, ikan canamaru ini nih guys. Jadi awal mulanya kan ada canamaru yang gede ya. Nah pasti canamaru yang gede ini dia mati karena usia, akhirnya sama kita dijadikan kayak tulang-tulang gitu ya guys. Nanti ada tulangnya juga, aku masih di dalam. Nah jadi yang ini yang awalnya nggak begitu gede, sepertinya dia tuh naik jabatan ya guys ya, naik tahta, dia menjadi besar juga dan warnanya itu jadi semakin keluar guys. Karena setauku waktu itu canamaru aku tuh yang keluar warnanya itu cuma satu ekor doang, yang istilahnya itu dia si alfanya gitu guys ya. Mungkin ketika si alfanya sudah tewas ya guys, jadi ini digantikan sama alfa baru nih, makanya si canamarunya terlihat lebih berwarna guys kayak gitu ya. Terusnya terlihatnya lebih kayak beranian tuh, teman-teman bisa lihat juga di sini. Ukurannya juga kayaknya kalau sama arapaima nih teman-teman bisa bandingkan tuh ya, mumpung dia lagi lewat, kayak lebih gede arapaima, cuman ini juga nggak kalah gede dibandingkan ikan yang lain ya kayak gitu guys. Canamaru ada satu lagi kayaknya di pojok sana deh guys. Kalau misalnya canamaru ini satunya lagi keluar, kita bisa bandingkan ya canamaru yang ini sama canamaru yang satunya. Soalnya yang satunya ini seukuran kan awalnya ya guys ya. Aku tuh pelihara dari sekecil-kecil ini guys waktu dulu ya. Aku asal masukin kolam aja waktu dulu, teman kolamnya belum penuh hewan-hewan seperti ini ya. Jadi dulu sekecilnya aku dimasukin 10 atau berapa puluh ekor, aku agak lupa, kayak 10 ekor deh guys ya. Nah ada beberapa yang besar sampai sekarang, beberapa aku giveawayin, dan beberapa juga ada yang tewas guys. Nah itu tuh satu lagi tuh, dia juga lumayan keluar sih warnanya ya, ternyata bunga-bunganya juga keluar ya, teman-teman bisa perhatiin. Cuman ukurannya tidak sebesar si canamaru alpha yang satu ini guys kayak gitu. Untuk ikan aligator di sini ada 3 ekor, awalnya ada 3 terus jadi 2 karena aku masak satu kan, terusnya aku nambah lagi ikan aligator soalnya ada yang ngehibahin kemarin, ukurannya gede banget guys. Nah itu dia tuh, enggak deh, ada 4 guys, sorry guys, ada 4 sama ini nih. Ini masih ada ya. Ini ikan aligator pertamaku yang dari dulu sampai sekarang kayaknya ukurannya nge-stuck di sana-sana saja ya guys ya. Yang ada dia matanya malah hilang satu nih karena berantem. Kalau ikan patin juga di sini ada 2 yang albino. Ikan patin karena warnanya albino, jadi dia tuh jadi samsak ya. Makanya kalau teman-teman lihat banyak skar bekas luka tuh ya di bagian tubuhnya, yang nanti kita bakal lihat lebih detail kalau misalnya kita menguras kolam ini guys kayak gitu ya. Oke, ini tuh sebenarnya kolamnya lagi dikuras ya. Sambil kita kuras, ini kan lama nih ngurasnya nih. Nanti kalau udah agak sedikit, aku bakal coba buat sambil sikatin ke bawah, dan untuk beberapa ikannya bakal aku coba buat evakuasi dan juga kasih lihat ke teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya si airnya sudah semakin surut lagi, kita bakal videoin lagi ya guys. Ini kolamnya udah mulai terkuras. Ini udah setengahnya dibanding tadi guys ya, karena ngurasnya juga agak lama. Nah rencananya sih waktu aku pikir-pikir lagi, kemungkinan ikan-ikan predatornya tuh yang lain-lain mah bakal kita stayin di sana, kecuali ikan-ikan aligator, karena ikan aligator tuh suka gigit ya guys ya. Jadi mungkin sekarang kita bakal coba buat keluarin dulu ikan aligatornya deh. Yuk kita turun dulu yuk. Kita udah nyiapin juga tempatnya, nanti kita kasih lihat ke teman-teman ya. Turun dulu deh.
Oke, ini sesar-sesarnya juga nih guys, buat ngarahin ya. Sesar untuk mengarahkan dan juga pakai ini guys, pakai kain seperti ini guys ya. Kita akan coba buat masukin. Sini li, turun li. Kita nggak turun ya. Hati-hati deh. Kita bakal coba buat ambil dulu ikan aligatornya aja guys ya. Yang lain-lainnya mah rasanya aman lah. Ikan aligatornya takut gigit guys. Bisa nggak mas dimasukin ke situ mas? Nih guys ya. Kita mau pakai itu tuh, pakai baju ya. Si ikannya mau dimasukin ke sini guys. Biar dianya nggak begitu. Tuh awas ngegigit bro. Soalnya aku juga pernah digigit. Masuk nggak tuh? Susah guys. Nih ya, yang ini dulu deh. Kita coba cari yang terlihat mudah ya guys ya. Masuk nggak tuh? Masuk tuh, gampang. Oke, udah begitu riuh ternyata ya. Nah, nggak apa-apa li, paling di sini aja li. Nih guys, masukin ya. Bawahnya bolong. Bawahnya bolong ya? Oh iya. Kencang. Kencang, siap. Aku mau masukin ke sana guys. Nanti aja di videoin terakhir ya. Pakai baju seperti ini supaya si ikannya tidak terluka guys ya. Gimana mas? Kita ambil lagi guys. Turun lagi ya guys. Ini kan aligator terbesarnya nih. Ini kalau arapaima ukurannya udah segede ini guys. Ntar ya, kita coba buat kasih lihat ya. Warnanya jadi emas ya. Jadi sangat emas banget nih. Tuh guys, lihat ukurannya gede banget. Wah ini kalau ditabok sih udah sakit ya guys ya. Nih, kita ambil dulu ikan aligatornya. Ini kan aligatornya. Ini sebenarnya overpopulasi ya di sini kan aligator guys ya. Ada 4 ekor ternyata. Wah, aku bisa lihat. Nah. Setelah gantian ewang deh. Gantian ewang guys ya yang naik-naiknya ya. Cepet lagi. Giginya tajam banget guys dan bisa merobek-robek ya. Walaupun ikan aligator ini giginya panjang, tapi dia tuh beda sama toman yang suka memotong. Kalau aligator tuh biasanya gigit buat nelen guys, kayak gitu ya. Ini di belakang juga masih banyak banget ikan-ikannya. Ini ada ikan apa tahu guys ya? Tuh. Pegang guys. Kayaknya sangat menjijikan ya. Kita taruh lagi aja. Nih, ikan-ikan Chanamarunya pas teman-teman lihat kan tadi warnanya kuning banget ya. Lihat sekarang guys. Warnanya langsung menyedihkan ya. Dia langsung berubah warna menjadi seperti ini guys. Itu gede banget ini. Gila. Gila guys, gede banget ya. Kayaknya pengaruh deh guys gara-gara yang itu gak ada. Si ikan terbesar keduanya jadi ikan terbesar pertama. Gila, gede banget guys. Padahal makannya jarang loh ikan maru itu, Chanamaru ini kelihatan makannya tuh dibandingkan ikan yang lain agak jarang guys. Yang paling banyak makan itu ikan arapaima ya sejujurnya guys ya. Kita coba masukin lagi ya. Nah, ini yang terbesar nih. Aligator terbesar guys. Awas gigit. Guys, aku bener-bener takut digigit guys. Karena dia sangat tajam giginya ya. Wah, mantep itu. Wah, mantep guys. Masuk. Mantep. Wow. Ya, sama dulu ya. Nanti yang ketiga deh sama aku guys. Wah, basah semua. Oke, gila. Ini guys, ikan aligator terakhir ya. Satu lagi kan? Udah 3, udah 4 bukan ya? Udah 4 yang terakhir. Tadi 4 bukan ya? Ini yang keempat nih. Nah, kan tadi mas naik 2 kali. Udah, sama aku aja. Guys, ini. Kata dulu. Oke, wow, ditampar sakit banget. Tamparannya sakit pol guys. Yuk. Guys. Hati-hati ya ini. Dicium sama ini. Wah, ini ikan aligatornya kita taruh-taruhin dulu. Ini untuk ikan aligatornya guys. Baru kita masukin ikan aligatornya aja sudah terlihat penuh ya guys ya. Dan ikan aligator ini penuh dengan lendir karena memang dia badannya berlendir banget guys. Apalagi kalau misalnya dia dipindah-pindahin pasti bakal lebih kerasa lagi lendirnya guys ya. Memang seperti itulah untuk si ikan aligator ini. Tuh guys. Mantep ya. Yang ini gede banget tuh. Kalau dipikir-pikir bener deh. Kalau misalnya di akuarium atau di kolam yang lebih kecil kelihatannya jadi lebih gede lagi guys. Gede banget ya. Ini bisa gede lagi nih. Bisa bener-bener segede kolam ini kalau misalnya memang sudah naik size-nya. Oke, segitu aja yang kita keluarin ya guys ya. Nah, sisanya ini sama kita bakal coba buat disikatin. Ini udah mulai disikat sama Mas Ali ya. Kita menyikatnya menggunakan jab mat juga guys sama sikat ini. Karena jab mat ini juga kuat sekali ya untuk menyikat. Sekalian juga nanti kita bakal coba buat dikuras dan juga dibersihkan bagian filter-filternya supaya lebih jernih lagi guys. Begitu ya. Oke, ini aku turun lagi ya guys ya buat nyikat-nyikat bantuin Mas Ali ya. Oke guys, ini kita sambil sikat-sikatin bagian bawah sini yang kelihatannya tuh berlumut ya. Cuman ini sebenarnya tuh gak begitu lama-lama banget dari waktu dia pertama kali berlumut ya. Soalnya gampang mas ini mas. Ya. Gampang disikatnya. Tuh diginiin doang gampang ya. Waktu pertama kali dulu itu susah banget kan? Kalau sekarang mah gampang guys tuh. Ini ada sebulan baru disikat lagi nih. Iya. Nih sebulan. Kalau dulu kayaknya udah lama banget gak disikat guys ya. Jadi bener-bener susah. Nah ini tuh lumut-lumutnya karena dia baru muncul, jadi nggak begitu susah. Apaan sih?
Kalau ikan patin ya, aku nggak khawatir kalau ikan patin. Kalau ikan aligator aku begini suka digigit guys ya, karena aku pernah digigit makanya lumayan sakit guys, berdarah-darah ya. Ini kita sambil sikat-sikatin. Nah waktu terakhir kali kita sikat mah, ketika kita sikat seperti ini tuh airnya langsung hitam banget ya, langsung benar-benar hijau banget guys ya. Saking udah lama nggak disikat. Kalau ini sih aman ya, kalau ini aman guys, masih terbilang sangat mudah disikat tuh. Mungkin teman-teman juga dari atas bisa kelihatan bedanya ya. Bagian sini sudah aku sikat, bagian sini belum aku sikat. Perbedaannya lumayan drastis guys ya. Begitu ya, ikan arapaima. Rasanya tuh ingin menyentuh ikan arapaima guys ya. Ingin mengangkat seperti ini cuy, untuk senang-senang ya. Tapi ini ada ikan bawal yang waktu itu kita taruh kecil ya, udah gede ya. Ngeri guys, ikan bawal cepet banget ya gedenya ya. Ini arapaima nih. Arapaima. Dari kampung waktu itu tuh. Nah ini dia guys ya, mantap sekali guys. Ini kita sambil sikat-sikatin aja ya. Ini mantap sekali ini guys. Setelah disikat-sikat, sudah terlihat perbedaannya. Gampang banget disikatnya, dikitin doang tuh. Pakai jab mat guys, sangat mudah menyikat ya. Tuh, tapi ada beberapa juga kayak lumut-lumutnya, teman-teman lihat, dia kayak nempel di jab mat guys. Ini bagian sini sih yang paling parah ininya lumutnya, karena mungkin sinar mataharinya. Yang pertama sih nggak cuma sinar matahari guys ya, sinar matahari kan masuk ke atas ke sini nih, karena pas banget di atas ini kan yang cerahnya guys. Yang kedua dari segi ini juga perputaran airnya. Jadi di sini tuh sebenarnya kalau diperhatiin lagi banyak dead zone-nya guys ya, banyak zona matinya yang ketika si airnya itu tuh masuk ke sini tuh dia nggak keputar. Dulu tuh aku pernah punya wave maker di sini, ditaruh di sana ya guys ya, diiketin ke mesin. Cuman karena memang di sini kan predator yang ngeri-ngeri banget, wave makernya ditabrak sampai putus guys ya. Jadi pada nyetrum gitu guys, ngeri banget. Karena aku ditarik lagi wave makernya karena udah rusak. Cuman dipakai sebentar banget guys. Paling cuman 3-4 bulan lah ya. Setelah itu wave makernya sudah rusak. Bukan karena wave makernya kurang oke sih, wave makernya bagus. Cuman penempatan aku aja yang karena si kolam ini nggak bisa terlalu atas tapi langsung agak ke dalam air, sehingga gampang ke depak-depak sama ikan gitu guys ya. Kita coba buat sikat-sikat ya, mumpung dia deket guys. Ini sebenarnya airnya masih kita kuras ya, sampai lumayan agak terkuras banget. Kenapa kita sikatin sekarang? Soalnya supaya lumut-lumut yang sudah kita sikat dan kotor di air masuk ke pembuangan, jadi kebuang gitu guys ya. Nggak cuma ke filter tapi ada yang kebuang juga. Kayak gitu sih guys. Sekarang lagi di bagian sebelah sini, kita sikat-sikatin juga supaya lebih oke. Ini yang dilakukan si Mas ya, kalau nggak di video juga tetap kayak gini ya Mas ya? Iya. Tetap kayak gini guys. Makanya kemarin-kemarin mah ini tuh lumayan oke lah. Cuman karena kemarin sama aku diminta untuk jangan disikat ya, biar kita videoin. Jadi nggak disikat guys. Cuman nggak separah dulu. Kalau dulu kan lumutnya kan parah ya. Kalau sekarang mah enggak tuh. Ini aja diginiin aja dikit aja tuh, langsung hilang guys. Bagian samping-sampingnya ya. Nih, ini kan ada nih lumutnya. Tuh diginiin dikit aja udah hilang tuh. Jadi nggak terlalu bersulit-sulit kita ya untuk menghilangkan lumut-lumut yang ada di sini guys. Enak ya. Belah sini nih. Ini kayaknya lumayan agak berkerak ya. Tapi tetap mudah ternyata guys. Apa karena jab mat-nya ya? Apa? Nah sini karena lumutnya ya. Lumutnya nggak begitu nempel guys. Gampang untuk disikat. Sangat satisfying guys ya. Kolam yang awalnya sangat berlumut, jadi bersih lagi. Ini kayak gini kan kayak berkerak tuh. Tapi kalau diginiin sangat easy ya guys. Pakai jab mat guys. Kirain aku jab mat cuma buat filter ya. Kalau pakai sikat yang lain gimana sih? Kok kayak sangat mudah pakai jab mat? Kalau pakai ini apakah mudah guys? Ternyata sama mudahnya guys ya. Malah dia akan pakai ini. Lebih cepat guys tuh. Cuman memang sih airnya jadi hijau tuh guys. Tetap hijau mah bakal tetap. Karena kan dia kan lumut yang berjatuhan ya guys ya. Cuman nggak sehijau dulu lah. Kalau dulu mah bukan hijau lagi, udah hitam guys ya. Mantep, mantep deh. Sudah kinclong guys ya. Tinggal sedikit lagi ya. Bagian-bagian sini lah ya. Kita ini juga guys, sikatin juga. Sambil aku mau coba buat ngasih updatean sedikit deh ya guys tentang ikan-ikan kita ya. Ikannya langsung pada mojok sini guys, karena kita kan di ujung sana. Ikannya malah jadi ke sini. Nah, ini ada Oxydoras Niger juga nih ya. Ini ukurannya juga udah lebih membesar dibandingkan sebelumnya guys. Kalau dia ini pemakan pelet ya. Jadi kalau kita kasih ikan pakan nggak dimakan sama dia. Makannya pelet guys. Nih. Ikan bawal nih yang ukurannya udah lumayan gede. Ini bawal biasa ya. Ternyata bawal biasa ditaruh di akuarium juga atau di kolam juga bagus ya. Dia warnanya soalnya tuh guys. Kayak silver gitu loh. Gurame
Aku nggak tahu ini kayaknya udah make size dia guys ya, udah nggak membesar lagi. Jadi untuk ukurannya dari dulu sampai sekarang dia tidak ada perubahan yang signifikan guys, segitu-gitu aja. Nih untuk Chanamaru, ini yang tadi kuning tuh dia langsung berubah warna menjadi lebih hitam. Dan ini ada ikan belida juga sebenarnya. Nah ini ikan belida juga, ikan yang jarang kelihatan ya, karena emang dia bentukannya tipis ya guys. Kalau dari top view ya, dia cuma begitu doang ya. Padahal kalau dari side view dia lumayan lebar tuh. Dia memang lebar guys ya. Ikan belida tuh guys. Membesar juga sih sepertinya ya. Yang aku agak amazed itu tuh si ikan lele albino ini, yang aku memang plot sebagai pengganti Pedro ya. Alhamdulillah dia sudah besar guys, dan sudah bisa membesar lagi. Awal mulanya ini parah banget kondisinya, sekarang udah mendingan ya. Si bagian kulit-kulitnya awalnya kelupas banget karena berantem sama lele albino lainnya. Sekarang teman-teman bisa lihat dia sudah tidak ada warna-warna seperti itu, malah semakin besar guys ya untuk si ikan lele albino ini guys. Untuk ikan gabus juga ini ada ikan gabus yang waktu itu kita beli dari pasar Unpad. Sekarang ukurannya sudah semakin gede dan warnanya tetap hitam ya guys, karena emang ikan gabusnya hitam. Ada ikan baung juga, aku lupa ikan baung dapat dari mana ya. Ukurannya udah maksimal segini kayaknya deh, jadi nggak begitu gede lagi guys. Nah ini ikan baung ya, cuma ikan baung aku takut kepatil guys ya. Ini baung nih, ada di sebelah sana kayak gitu guys. Oke lah, ini kita paling coba buat masih sikat-sikat lagi. Ntar kita bakal videoin lagi ya guys ya, setelah ini tersikat dan setelah si airnya tuh semakin turut lagi guys. Oke, ini sepertinya kalau dilihat-lihat sudah oke guys. Paling sedikit aja di sebelah belah sini lah ya, cuman si mesinnya aja dikit lagi. Dan untuk kekurasan yang lain-lainnya aku rasa udah oke banget. Sudah tidak ada masalah lagi guys. Paling tinggal kita tunggu airnya agak dikit aja. Targetku masih ada air, tapi si Arapaima ini kalau bisa kayak kelihatan banget badannya. Pokoknya insinya ada sedikit ya. Udah kayak gitu baru sama kita coba buat tambahin air baru guys. Kayak gitu sih. Udah oke sih mas, itu paling ntar filternya ya. Ini filternya ada di belakang sini nih guys. Nah guys, ini untuk filternya ya guys ya. Banyak semut-semut ya di situ ya. Ini sama kita bakal coba buat betulin ya guys. Ini banyak semut, kenapa ya? Kayu kali ya? Kayu lapuk ya? Ya kayu itu pada naik-naik guys. Ke bawah-bawah sini juga. Pokoknya ini sama kita bakal coba buat dibersihin juga. Tapi dibersihinnya kayaknya nggak di dalam kolam sini ya, karena udah bersih kolamnya guys ya. Untuk mana saya bersihin? Di dalam sini atau gimana bersihinnya? Semuanya. Ya udah, ntar kita bersihin lagi guys. Pokoknya ini semua. Ini untuk biofilternya ya guys ya. Tuh, di sini kita pakai cerami kering. Cuman ini nggak begitu kotor-kotor banget sih. Nggak apa-apa sih, ntar sama saya dibersihin ya. Iya. Sama kita pakai dibersihin semuanya. Sebenarnya kalau menurutku sih filter segini awalnya aku mikir kayak kurang oke guys. Cuman karena ikan-ikan kita juga bukan ikan-ikan yang susah dipiara, dan ikan-ikan yang sebenarnya dia tuh banyaknya bisa ngambil udara ke atas ya guys ya, nggak harus kayak di dalam air. Kecuali mungkin ikan-ikan kayak RTC kayak gitu, mungkin dia stay di air sama Oxydoras itu stay di air. Cuma kan sisanya kan tipe ikan-ikan yang memang tuh kayak Arapaima aja tadi kan ngambil udara guys ya. Jadi walaupun filternya begini, sejauh ini sih aku ngerasa aman-aman aja. Ikan yang mati di sini tuh bukan karena mati tiba-tiba biasanya guys ya, tapi karena mati dihajar sama ikan lain. Kayak gitu sih guys. Iya kan? Ya kan suka dihajar ikan lain tau matinya, bukan karena mati tiba-tiba kayak RTC gini. Aku nggak pernah ada RTC mati tiba-tiba, nggak pernah. Emang bener kan? Dulu pernah mati dihajar sama ikan lain, sama ikan toman, sama waktu itu nggak sengaja kan kumkum lagi taruh di sini. Si iniannya dibuka sama si kumkum ditendang, tuh kuras semua. Pas pagi-pagi udah pada mati ikan-ikannya. Ya. Dulu pernah sekali kayak gitu guys. Oke, jadi mungkin kayak gitu ya. Ini kita paling tunggu si airnya surut lagi. Ntar kita bakal video lagi ke teman-teman kalau udah lebih surut airnya ya. Nah ini kalau teman-teman lihat airnya udah seperti yang aku inginkan guys ya. Udah segini nih. Ini udah oke. Untuk sebagian kotoran-kotoran kayak gitu mah beberapa udah kesaring kan, kebuang. Sisa-sisanya masih bisa dimaafkan ya guys ya, nggak masalah. Tuh ikan-ikannya udah pada ngumpul di sana karena mereka tahu kayaknya kalau di sana tuh adalah sumber air ya guys ya. Dan ikan gurame dapat tugas untuk menutupi tempatnya supaya tidak semakin terkuras lagi airnya ya. Gila guys, pembagian tugas yang sangat amat keren. Untuk ikan-ikannya sih ya ini kurang lebih segini guys. Tanpa ikan aligator segini juga lumayan penuh ya. Paling-paling kalau mau nambah ikan lagi ya kita harus ngurangin ikan dulu baru kita tambahin lagi guys. Dan kalau mau nambah ikan yang terlalu kayak albino yang kayak gitu-gitu, resikonya seperti ikan patin itu tuh pada luka-luka ya. Seperti itu. Oke. Paling ini udah kita coba buat matiin aja si salurnya. Kita bakal start buat isi air ya guys ya. Tapi sebelum itu aku mau coba buat bersihin filternya dulu. Ntar kita videoin lagi kalau misalnya ada yang menarik lagi ya. Oke, jadi ini lagi proses pengurasan saringan ya guys. Kalau teman-teman lihat ini kotor banget guys ya, karena ini dari saringan-saringannya. Nah makanya ini kita tuh bikin di lemari-lemari kita ini tuh ada space ya guys ya di bawahnya. Supaya kalau ada kotoran-kotoran kayak gini tuh kalau dibilas semua bisa masuk ke tempat kotorannya gitu guys.
Ini udah dibersihin. Masih ya Mas ya? Masih dibersihin ya? Tinggal ini aja. Tinggal itu dibersihin guys ya. Ini aku kasih lihat ke teman-teman ya. Nih guys, ini udah dibersihin. Belas sininya, belas sananya juga udah Mas ya. Belas sana juga udah dibersihin, belas itu juga udah dibersihin. Ya pokoknya udah lebih bersih lah ya guys ya, lebih maksimal dibandingkan sebelumnya. Nyamuk-nyamuk kayak gini tuh kalau misalnya bertelur tuh nanti beranak tuh anaknya bloodworm ya guys ya. Aku juga baru tahu beberapa saat ini ya. Jadi kadang-kadang suka ada bloodworm tiba-tiba di situ tuh gara-gara dari si nyamuk-nyamuk ini guys. Kayak gitu ya. Untuk kondisi kolamnya sih sekarang sudah terisi berapa dalam nih? Cuma segini ya guys ya, terisinya baru segini. Karena memang lama sekali guys untuk si kolam ini terisi penuh. Soalnya ya, soalnya seperti yang aku udah pernah kasih tahu ke teman-teman juga, ini memang aliran air yang ada di tempatku tuh nggak begitu. Segini sebenarnya lumayan ya. Segini sih lumayan kencang ya sebenarnya ya. Dibandingkan sebelumnya tuh nggak sekencang ini guys. Sekarang udah lebih kencang aliran airnya ya. Cuma tetap aja dengan volume yang sebanyak ini, kita butuh lumayan lama waktu ya untuk si airnya agak naik gitu guys. Kaget ya guys ya. Biar kelihatan gitu. Terjatuh guys ya. Dan kalau aku perhatiin sebenarnya ini air kita itu ya jauh lebih jernih dibandingkan dulu. Ingat kali dulu warna putih kan airnya ya? Putih dulu tuh guys airnya ya. Waktu aku masih tinggal di situ airnya putih. Sekarang itu airnya udah lumayan ya guys ya, udah lumayan jernih lah ya. Tapi kalau ini mah kotor-kotor dari tadi bekas itu aja, sama ada beberapa tadi waktu lagi dibersihin, beberapa pada tumpah ya Mas ya tadi ya, mungkin sebagian ya. Katanya belum nyala. Nanti kalau misalnya si filternya udah jalan sih, si mesinnya udah nyala, insya Allah bakal lebih bersih ya guys. Kayak gitu sih. Oke lah, ini mungkin aku coba buat tambahin lagi dikit airnya. Next nanti kalau misalnya udah ada dikit lagi tambahan, si aligatornya kita bakal masukin lagi ya guys. Oke, ini jadi untuk kolamnya udah bisa kita taruhin ikan aligator ya guys ya. Nanti ikan aligator yang tadi kita pindahkan. Ada Vali di sini dan juga ada si Mas yang akan coba buat menyimpan ikan aligatornya. Soalnya aku udah mandi guys ya. Sayang sekali kalau sudah mandi sudah tidak enak untuk kita memindahkan ikan-ikan yang basah lagi. Aku sudah mandi ikan aligatornya. Jadi nanti dioper gitu ke si Mas atau gimana? Oh oke. Oh guys. Basah. Jebol basah. Hati-hati kebanting. Oke. Nah guys, supaya ada ini ya, kerjasama ya guys. Kita liatin dari sini ya. Nih guys, untuk ikan aligatornya udah dimasukin. Ikan-ikannya sudah pada berkumpul di sebelah sana ya guys. Ini belum jernih sebenarnya, tapi di bagian lantainya mah udah bersih banget ya ini ya. Kalau kotoran-kotoran yang kayak gitu mah nanti juga bisa kena sih guys. Bisa ke ini ya guys ya, bisa ke filter ya. Jadi aman. Nih guys, ikan aligatornya lagi ya. Jadi Mas, sedikit Mas. Nyemplung ya udah. Yang penting aman ya guys ya. Berlendir sekali ya untuk ikan aligator ini. Ini untuk ikan aligator yang satu, yang dua tuh udah dimasukin. Ikan-ikan yang lain mah nggak kita masukin kan ya guys ya tadi ya. Ikan gurame sudah mulai mabok dia guys. Diambil lagi ikan aligatornya. Ini yang terbesar bukan Li? Bukan, yang terakhir. Oh, yang terakhir yang terbesar ya. Nih. Oh, udah mulai dinyalain mesinnya ya. Oh, ini guys, gede-gede nih ya. Mantap. Mantap guys. Nah, ini yang terakhir ya. Ini paling gede nih. Oh, hati-hati. Nah, oke guys. Mantap. Semua ikan sudah aman. Tidak ada yang mabok, tidak ada yang masalah. Airnya juga udah kita ganti, filternya udah oke. Cuma tinggal ditunggu airnya lumayan banyak aja. Batasnya segini Mas nih. Pokoknya mah airnya batasnya paling maksimal tuh ini aja. Tenggelam segini aja guys. Ini udah maksimal ya. Kalau pernah eksperimen sampai lebih dalam pada bocor guys. Dan berat kan ini di lantai 3, bahaya lah. Takut ambles ya guys ya. Soalnya air walaupun serasa kayak begini doang, tapi kalau banyak banget volume itu bakal berat banget guys. Kayak gitu ya. Nah, ini untuk kondisi ikan-ikannya. Ikan arapaima, ikan red tail catfish dan lain-lain guys ya. Oke, kita tunggu airnya lebih dalam lagi guys. Oke guys, jadi ini akhirnya sama kita udah ditambah lagi airnya. Dan seperti yang teman-teman tahu ya, karena memang beberapa ikan kita juga di sini berlendir ya guys ya, seperti tadi yang ikan aligator lah, arapaima, semuanya sih sebenarnya berlendir ya, karena ikan-ikan kita sehat. Jadi ini masih banyak gelembung-gelembung busa. Sebenarnya ini dari lendirnya ya guys ya, yang akan hilang. Paling juga besok pagi tuh udah jernih banget ya. Dan teman-teman juga bisa membandingkannya antara before itu seperti ini dan afternya itu seperti ini guys. Nah, rencananya juga besok pagi sama si Mas akan dikirimkan videonya ya, yang lebih jernihnya. Jadi ya kurang lebih pas udah jernihnya banget, besokannya itu seperti ini.
Nah, kurang lebih seperti itu guys. Untuk ikan-ikannya alhamdulillah sehat. Jadi ya kita pertahankan saja ya guys ya untuk mengurusi ikannya, dan kita lebih istilahnya memperhatikan lagi lah ya kebutuhan si ikannya supaya ikan kita sehat terus guys, kayak gitu. Oke, jadi kayak gitu aja mungkin untuk video kita kali ini. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan di-share ke teman kalian sama hewan-hewan guys. Aku Iqbal pamit, sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye-bye. Thank you guys.